kita meraih ya, dan trik apa kemudian agar bisa mempertahankan kehidupan keluarga kita bagaikan surga dalam kehidupan dunia kata Rasulullah, maka perlu kita sama-sama mudah saya kira. Dari narasumber yang paling pertama kita ucapkan terima kasih yang banyak ya atas partisipasi dan kehadiran Ibu Dr. Wardah Nurania MSI ya, Ibu dari TN Cirebon ya, saya ya. Iya Pak, dari Cirebon. Ibu Cirebon ya. Ya, maaf ini suaranya putus-putus ya Pak. Jaringannya apa ya? Iya, Ibu. Selamat datang Bu ya. Dalam kesempatan hari ini. Ya, salam juga buat kawan-kawan di Cirebon, saya punya teman seperti Pak Samen gitu ya. Dulu ada Pak Adi, sekarang di atas, dan saya kirim salam semua dan semua. Kita berharap nanti dari Ibu Wah bisa memberikan tips dan trik bagaimana kita mewujudkan apa namanya ya, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 yang menghantam, melumatahkan seluruh kehidupan, bahkan kehidupan keluarga pun terganggu dengan pandemi COVID-19. Maka trik apa kira-kira yang bisa tahankan ya dari kebutuhan rumah tangga ini? Dan nanti akan dilengkapi dengan narasumber kita yang kedua dari Ibu Dr. Anda di Indonesia. Akan dengan kota syariah yang nanti akan memberikan beberapa hal penting yang upaya untuk yang memperkuat kebutuhan rumah tangga dalam perspektif yang lebih luas barangkali, sehingga pada kesimpulan akhirnya pertemuan hari ini itu paling tidak memberikan wacana yang cukup positif ya, wacana yang optimis. Artinya berapapun kita berada dalam kondisi COVID-19 yang semua tatanan kehidupan mengalami perubahan dan tantangan begitu besar, keluarga pun menghadapi hal yang cukup keras, ekonomi terganggu, kehidupan sosial kemasyarakatan terganggu, sistem pergaulan terganggu, tapi kemudian bisa bertahan, survive dalam satu kata kunci bahagia bersama keluarga dan dapatkan nuansa surga dalam rumah tangga. Itu terima kasih saya sampaikan pertama kepada kawan-kawan di PHK yang inisiasi untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada narasumber Ibu Dr. Wardah Nurania MSI dari Cirebon, dan Ibu Dr. Andar Yuni dan kawan-kawan lain terlibat seluruh peserta pada acara webinar nasional untuk keluarga hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk kualitas semua, dan kita harap kita sangat optimis dalam menghadapi suasana pandemi COVID ini menjadi lebih baik di masa-masa akan datang. Dengan demikian kita awali acara webinar nasional hukum keluarga Prodi Keluarga Fakultas Syariah YIN Samarinda hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Iskandar MAG yang telah memberikan kata sambutan. Dan salah satu pesan utama beliau adalah bagaimana pentingnya menjalin hubungan antar lembaga ya. Mudah-mudahan kita YIN Samarinda dengan YIN Syekh Nurjati tidak hanya berhubungan, tidak hanya berinteraksi dalam acara webinar ini, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di acara-acara selanjutnya. Baik, berikutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1, Ibu Dr. Wardah Nurania MSI. Dan sebelum kita mulai,
saya akan bacakan sebagian dari kurikulum vitae beliau, karena kalau kita bacakan semuanya panjang sekali. Nama Dr. Wardah Nuroniyah, MSI, tempat dan tanggal lahir Cirebon 5 November 1981. Jadi sekarang masih 39 nih, Bu. Kemudian alamat sekarang Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 26 RT 2 RW 1 Martapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Jabatan beliau sekarang yaitu sebagai lektor di Fakultas Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Email beliau wardah.faza@yahoo.com. Nomor handphone 0811 9408 667. 0811 9408 667. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang ingin berkonsultasi tentang masalah keluarga, tentang masalah hukum keluarga dan hukum Islam, bisa dicatat. Kemudian pendidikan beliau S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga. Kemudian program doktoral beliau S3 beliau tempuh di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian pengalaman profesional beliau sekarang sebagai lektor di Fakultas Syariah mulai tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian mengajar berbagai macam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam atau fikih munakahah dan beberapa mata kuliah keislaman lainnya. Kemudian publikasi beliau sangat banyak sekali ya. Ada di antaranya mengindonesiakan Islam, representasi dan ideologi. Kemudian saya tertarik dengan ada paper beliau Feminisme dalam Islam yang diterbitkan di jurnal Equalita. Kemudian konsep keluarga ideal dalam Al-Quran. Kemudian ada juga di sini tentang kritik terhadap kritik metodologis terhadap pembaruan hukum perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Nah, ini luar biasa ya bagi teman-teman yang tertarik dengan bagaimana sih hal-hal yang patut dan layak untuk diperbaiki dari KHI itu. Ini bisa membaca tulisan atau paper beliau. Kemudian kritik terhadap hadis-hadis misoginis, relasi suami istri. Kemudian ada juga konstruksi usul fikih kompilasi hukum Islam. Nah, ini banyak di antara kita kadang-kadang hanya melihat pasal-pasalnya saja KHI. Tetapi kita belum melihat rancang bangun metodologis usul fikihnya seperti apa. Ini bisa dibaca di buku beliau dan beberapa buku serta jurnal beliau yang lainnya. Ya, banyak sekali. Nanti bisa di-share nih. Maka kesimpulannya beliau adalah salah satu pakar hukum keluarga di Indonesia yang saat ini mengabdi di IAIN Syekh Nurjati. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, beliau akan memaparkan materi. Beliau akan memaparkan materi dengan judul Tetap Bertahan, Meramu Bahagia dalam Keluarga di Era Krisis Pandemi COVID-19. Kepada Ibu Dr. Wardah Nuroniyah, kurang lebih 20 menit ke depan, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Bambang Iswanto MH, kalau salah sebut nama. Dan yang kami hormati juga Bapak Dr. Iskandar MAG selaku Wadah 1 beserta jajarannya, para wakil dekan, khususnya yang sudah hadir di sini Ibu Dr. Lilik Andriani SHMSI, Bapak Kaprodi Ustadz Ahmad Sofyan SHMH, dan juga yang saya hormati dan juga aturkan terima kasih banyak kepada Bapak Moderator
Bapak Ustadz Abdus Somad LC MH selaku moderator juga ya, dan sekretaris prodi ya Pak. Iya, iya. Ya, yang pertama-tama saya haturkan terima kasih banyak sudah diajak bersilaturahim di sini. Ya, mungkin kalau dibilang pakar itu belum Pak. Saya belum pakar, masih banyak belajar. Itu Mbak Lilik sudah tahu, kami sama-sama belajar dan sampai sekarang masih belajar dari para guru ya. Jadi di sini saya mau ngajak ngobrol saja gitu dengan teman-teman mahasiswa terkait tentang tema mempertahankan keutuhan rumah tangga gitu di era COVID-19. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Baik, Ibu. Silahkan yang bertugas menayangkan slide. Ya, maaf ini kalau suaranya agak keputus dari tadi. Suaranya agak putus-putus mungkin karena jaringannya ya. Kalau suara Ibu jelas sekali, Bu. Oh iya, Iya, jelas. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang pertama judul ini dari awal saya diminta memberikan tema tentang psikologi keluarga. Nah, sebenarnya saya memang mengakui saya background-nya bukan psikologi, jadi saya nggak berani mengatakan saya pakar gitu. Tapi mungkin saya mencoba untuk berbicara tentang kebahagiaan di keluarga dari berbagai perspektif ya. Meramu bahagia dalam keluarga di era krisis pandemi COVID-19. Nah, itu yang seperti disampaikan tadi oleh Pak Wadek dan Bapak moderator gitu. Bahagia dalam keluarga itu semua orang menjadi cita-cita manusia ya. Kalau surga itu ada di dunia, maka surga itu seharusnya ada di keluarga gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kemudian kita hari ini atau saat ini itu sudah memasuki era baru, era yang semua orang itu tidak siap gitu menghadapi situasi yang mendadak seperti ini ya. Seperti halnya ya ini saya aja sebagai pengajar gitu harus putar otak bagaimana biar pembelajaran ini tetap berjalan efektif gitu. Nah, dampak COVID-19 ini bukan hanya dalam hal keluarga saja sebenarnya. Berbagai sisi kehidupan itu mempunyai dampak yang sangat besar. Mungkin ini sambil dijalankan slide-nya ya, mohon maaf. Dampaknya dari mulai pendidikan, kemudian kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa dari kita memasuki era yang baru ini, semuanya mendadak, semuanya merasa tidak siap. Nah, bagaimana kita mempunyai manajemen atau mengatur kesiapan ini dari mulai diri kita atau dari mulai keluarga itu sendiri, karena ini dampaknya sangat luar biasa. Kemudian begitu juga terutama kita karena temanya di keluarga ya, dari keluarga, kalau keluarga itu di rumah saja tidak nyaman gitu, bagaimana dampaknya ke kehidupan kita yang di luar. Jadi misalnya gini, dari rumahnya bete, berangkat kerja ya pasti bete juga. Mau kuliah bete ya pasti di kampus juga bete gitu mungkin. Jadi bagaimana agar bisa menciptakan rumah ini sebagai tempat yang paling damai, paling nyaman, agar kehidupan kita di masyarakat pun bahagia gitu, bisa membahagiakan. Bahagia dan membahagiakan itu kalau slogannya Mubadalah itu ya. Nah, kemudian ini ada slide di selanjutnya, itu menggambarkan bagaimana kondisi di rumah, terutama orang tua. Nah, ini slide yang, nah ini.
semua anggota keluarga gitu ya, pasti merasakan tekanan beban yang lebih besar di era masa COVID ini karena begitu mendadak gitu ya. Nah ini misalnya seorang ibu gitu, biasanya apalagi misalnya dengan seperti kita yang Mbak Lilik harus berkegiatan di luar juga gitu. Nah saat sekarang ini bagaimana bisa memanage pekerjaan publish dikerjakan di rumah dan kemudian pekerjaan domestik pun seperti itu. Nah mungkin juga bapak-bapak juga merasakan itu, bagaimana bisa bekerja secara efektif di rumah itu tidak mudah seperti bekerja di kantor. Itu membagi bagaimana membimbing anak yang harus sekolah gitu ya, jam sekolah juga harus dibimbing orang tua, jadi semuanya tumplek gitu, semuanya berada semua jadi menjadi pusat aktivitas itu di rumah. Begitu juga kondisi anak juga pasti akan merasakan banyak tekanan-tekanan emosi ya, karena aktivitas biasanya bisa berinteraksi dengan teman, murid, kemudian dia harus bermain di rumah, belajar di rumah. Jadi membangkitkan motivasi anak di rumah itu memang bukan hal yang sederhana gitu bagi kita orang tua, berbeda dengan di sekolah, karena di sekolah mungkin anak-anak biasa mendapatkan motivasi yang besar dari teman-teman dan gurunya. Jadi banyak anak yang jenuh, banyak anak yang stres, uring-uringan dan sebagainya. Ini menjadikan problem baru di era sekarang ini. Nah, sebenarnya mungkin slide selanjutnya. Nah, sebenarnya dengan kondisi seperti ini, kondisi yang dimana sebenarnya kita kalau dikatakan siap ya tidak siap gitu, tetapi harus menghadapi. Nah, rumah atau keluarga sebenarnya kalau kita sekarang ini lebih banyak beraktivitas di keluarga. Kalau misalnya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Slide selanjutnya, maaf. Positifnya mungkin selama ini kita mungkin sebagai orang tua banyak menghabiskan waktu di luar gitu. Nah, saat ini karena banyak aktivitas di rumah dengan adanya social atau physical distancing, itu bagaimana kondisi sekarang itu bisa lebih merekatkan antara hubungan antar anggota keluarga terutama dengan anak gitu ya, yang selama ini mungkin kita hanya bertemu beberapa jam saja sebelum anak itu istirahat atau tidur malam. Ini bagi beberapa orang yang mungkin bisa memanage atau siap menghadapi situasi seperti ini, tetapi banyak orang di luar sana yang atau kita sendiri yang tidak siap, akhirnya menimbulkan banyak hal yang negatif. Banyak beban yang menjadi tekanan-tekanan secara psikis ya atau secara kejiwaan. Ini terbukti bahwa dengan adanya COVID-19 ini saya mengambil di beberapa berita atau media. Ini slide selanjutnya, maaf. Ini agak cepat saja. Ini gara-gara COVID-19, ini perceraian itu tingkat perceraian meningkat ini. Gimana ini? Orang banyak di rumah, seharusnya lebih merekatkan hubungan, lebih harmonis, tetapi ternyata secara data di lapangan itu perceraian meningkat. Dan kemudian juga tingkat KDRT juga meningkat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia ini. Sekjen PBB ini sudah menyerukan ya, mendemonstrasikan perdamaian di seluruh rumah di dunia ini, karena memang kasus KDRT ini laporan catatan tahunan dari Komnas Perempuan juga meningkat gitu ya. Nah, ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ini, kan hal yang sangat perlu diperbaiki atau sangat perlu kita pikirkan atau kita pertimbangkan bersama bagi
kita sebagai pemerhati atau sebagai pegiat hukum keluarga gitu. Nah, pondasi-pondasi yang seperti apa yang perlu dibangun di keluarga agar bisa bertahan, agar bisa tidak gampang goyah dengan apapun. Ini baru virus gitu ya. Baru virus yang kecilnya atau besarnya tidak lebih dari lebih kecil dari semut gitu. Nah, itu bisa menggoyahkan tatanan kehidupan. Luar biasa. Nah, slide selanjutnya. Jadi tekanan dampak COVID ini gitu menimbulkan ketidakmampuan beradaptasi bagi banyak orang. Nah, itu juga menimbulkan ketidakmampuan mengelola emosi. Akhirnya apa? Yaitu konflik hubungan dengan pasangan, konflik hubungan dengan anak, dan anggota keluarga yang lain. Terjadi banyak KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ini menjadi tantangan yang seperti saya tadi sampaikan, menjadi tantangan karena enggak apa-apa di rumah atau di keluarga orang itu merasa tidak mempunyai ruang privasi. Biasanya kita itu misalnya dari rumah berangkat ke kantor atau ke kampus sebagai mahasiswa itu ada me time gitu ya. Tapi kalau sekarang itu di rumah, apa-apa di rumah, nggak bisa keluar, nggak ada me time. Jadi ya mungkin itu menjadikan dampak tekanan emosi ya. Jadi apa-apa menjadi lebih sensitif. Dan kemudian juga mungkin adanya tantangan bagi komunikasi beberapa keluarga yang memang mungkin selama ini itu bermasalah dengan pola komunikasi yang ada. Nah, nanti saya akan beberapa teori tentang pola rekomunikasi itu seperti apa. Kemudian adanya saling menuntut gitu ya. Jadi KDRT itu biasanya dimunculkan oleh ada seseorang atau beberapa anggota keluarga yang lebih mendominasi pihak lain gitu, saling menuntut, tuntutannya tinggi. Angka perceraian misalnya seorang suami pastilah misalnya penghasilannya lebih menurun gitu dibanding kehidupan sebelumnya, itu kan istrinya menuntut. Begitu juga misalnya suami menuntut istrinya di rumah itu ya. Jadi saling menuntut, belum lagi anak. Nah, itu relasi yang dibangun itu akan memicu emosi-emosi bagi semua anggota keluarga. Nah, ini saya mengambil gambar, ini slide berikutnya. Rumah joglo itu sebenarnya bagaimana gambaran keluarga menurut Islam, yang dicita-citakan Islam itu seperti apa. Nah, ini gambar ini saya ambil dari LKKNU ya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Mbak Alisa Wahid dan kawan-kawan. Itu memang bangunan keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah memang kita itu memang tujuan berkeluarga itu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 21 itu kan sakinah. Nah, bagaimana sih gambaran keluarga sakinah itu? Nah, keluarga sakinah itu yang mempunyai pondasi atau prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Ini yang biasa disampaikan oleh beberapa orang yang aktivis terkait isu-isu gender ya. Bagaimana prinsip keadilan itu ditanamkan mulai dari rumah gitu, bukan hanya di ruang-ruang publik gitu. Kesalingan, keseimbangan. Jadi tidak ada lagi yang mendominasi atas bawah. Jadi relasinya adalah kesalingan. Nah, kemudian itu kalau pondasinya sudah kuat gitu, mungkin tidak gampang goncang. Nah, kemudian sebagaimana rumah itu mempunyai pilar. Pilarnya adalah zawaj. Zawaj itu adalah kesalingannya. Jadi disebutkan kalimat zawaj dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah 187 dan kemudian Ar-Rum 21 itu diartikan pasangan. Jadi bukan diartikan, mungkin ada beberapa terjemahan yang mengartikan istri atau suami, tapi sebenarnya zawaj itu ya pasangan gitu. Diciptakan untukmu adalah pasangan, jadi bukan hanya istri tapi zawaj. Kalau pasangan berarti yang menjalankan adalah dua orang berpasangan. Tidak lagi ada
orang-orang yang lebih dominan atau yang ada diskriminasi di situ. Jadi selayaknya pasangan seperti sendal gitu ya. Sendal itu kan beriringan gitu. Tidak ada satu berarti ya tidak lengkap atau tidak bisa dipakai. Kemudian pilar yang kedua dijelaskan dalam Al-Quran adalah mitsaqun ghalidhun. Mitsaqun ghalidhun itu disebutkan dalam Al-Baqarah 233. Jadi perkawinan itu adalah perjanjian yang sangat besar atau berat ya. Ini di Al-Quran itu hanya perjanjian seperti perjanjian dengan Allah dan malaikat gitu ya. Waktu ada di ayat lain dan misalkan ghalidhun itu juga disebutkan dalam untuk menjelaskan keluarga. Jadi misalkan ghalidhun itu ada perjanjian yang erat, bukan hanya kaitannya dengan manusia dengan manusia. Mungkin ada beberapa pendapat bahwa perkawinan itu sebenarnya muamalah saja gitu. Perkawinan itu hanya hubungan manusia dengan manusia gitu. Mungkin ada beberapa pendapat yang tentang itu, tapi Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah mitsaqun ghalidhun. Mitsaqun ghalidhun itu ada hal spiritual di situ, ada sakralitas di situ. Nah, itu menjadi pilar. Jadi ketika perjanjian perkawinan itu mitsaqun ghalidhun, jadi ya, tanggung jawabnya akan lebih besar. Dan ada melibatkan Allah di situ. Jadi bukan hanya melibatkan manusia dengan manusia. Nah, kemudian mu'asyarah bil ma'ruf. Saling berdiskusi dengan baik atau saling berbuat baik satu sama lain. Kemudian tarodin, perilaku saling memberi kerelaan. Nah, ini bisa saja misalnya pada kasus-kasus orang yang pola komunikasinya tidak baik, misalnya kurang adanya ridho dari pasangan. Misalnya ada yang menyembunyikan rahasia-rahasia, ada yang menyembunyikan hal sampai misalnya ada beberapa kasus yang melakukan misalnya perselingkuhan atau poligami itu tidak berdasarkan izin istri misalnya. Nah, ini tarodin ini sudah diimplementasikan pada undang-undang perkawinan dan KHI, yaitu misalnya seorang suami boleh menikah lagi jika ada izin istri ini karena ada tarodin di situ, jadi saling kerelaan. Nah, kemudian suasana jiwa. Nah, kalau berbicara tentang ayat 21 dari Ar-Rum ini memang nuansanya sangat-sangat psikologis gitu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian atap mempunyai atap kemaslahatan. Jadi atap itu menjadi visi misi kemaslahatan. Jadi apapun bagaimanapun bentuknya suatu keluarga itu dengan keluarga yang lain itu mungkin berbeda. Jadi karena prinsipnya kemaslahatan. Jadi terkait pola hak dan kewajiban, terkait bagaimana pengaturan, bagaimana pola komunikasi, itu prinsipnya didasari pada kemaslahatan. Jadi kalau beberapa teman mahasiswa itu biasa misalnya belajar tentang pembagian hak dan kewajiban di KHI atau di undang-undang atau misalnya di fikih munakahat, itu adalah salah satu model saja, salah satu alternatif saja sesungguhnya yang ulama menilai kemaslahatannya pada kondisi waktu itu adalah seperti itu. Laki-laki misalnya mempunyai kewajiban ini, suami mempunyai kewajiban ini. Tetapi ketika nilai kemaslahatannya berubah, bisa saja berubah. Gitu. Biasa yang saya sampaikan. Jadi tidak ada pembagian atau pola relasi yang baku untuk satu keluarga itu yang kaku harus seperti itu tidak ada. Tetapi balik kepada nilai kemaslahatan tadi. Nah, kemudian lanjut. Nah, itu landasan pilar atap tadi sudah ya. Nah, itu tadi yang digagas oleh keluarga Maslahah NU ya tadi yang rumah joglo itu. Nah, kemudian dalam teori psikologi itu yang tadi keluarga sakinah itu ada yang namanya konsep family well-being. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1092 bahwa keluarga
sejahtera ya. Family well-being itu keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu apa sih gitu? Well-being itu adalah keadaan mental yang fit dan berkembang dalam hidup. Jadi orang menikah atau orang berkeluarga itu seharusnya dia lebih sejahtera dalam segala hal. Bukan hanya pada hal materi saja, tetapi segala hal ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wadek bahwa fungsi dari keluarga itu bukan hanya satu, yaitu tetapi banyak hal. Nah, fungsi-fungsi itu, fungsi kita dalam hidup itu akan harusnya lebih berkualitas. Nah, kalau tidak berkualitas itu berarti ada apa gitu dengan keluarga kita. Nah, itu yang seperti yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 10/92. Nah, kemudian lanjut saja, family well-being itu seperti tadi ya, ini konsepnya bahwa aspeknya itu banyak hal gitu. Ada psikis, kejiwaan, ada fisik yang sehat, secara sosial juga baik, secara lingkungan baik, secara ekonomi baik, itu adalah cita-cita semua orang gitu. Nah, ini aspeknya banyak hal. Jadi kira-kira misalnya kita belum sejahtera nih, kita harus bisa memetakan sisi mananya ini yang perlu kita tingkatkan perbaikan ya, perbaikan fisiknya atau gangguan penyakit saat ini misalnya di era COVID ini tentunya kita harus lebih bisa menjaga fisik dan juga psikis karena memang menurut laporan gugus tugas COVID ini kebanyakan orang imun turun itu menurut WHO itu ya, orang menjadi sakit itu karena imunnya turun. Nah, imunnya turun itu karena gangguan psikis tadi, emosinya yang tidak stabil. Nah, kemudian itu tentang family well-being. Nah, ini dari konsep kebahagiaan ya. Slide selanjutnya. Jadi dalam ilmu tasawuf, ini saya ngomongnya kemana-mana karena psikologi gitu ya. Dalam ilmu tasawuf itu kan kegembiraan tuh dibeda-bedakan. Ada surur, ada sa'adah, ada al-falah. Jadi antara senang, bahagia, dan beruntung itu berbeda gitu. Jadi ketika orang baru menikah mungkin sudah bahagia gitu. Kalau orang sudah jatuh cinta itu sudah bahagia, tapi belum tentu bahagianya itu yang mengantarkan kita kepada family well-being itu dalam artian al-falah itu ya. Nah, al-falah itu cita-cita atau tujuan akhir dari keberjayaan atau kesejahteraan dunia akhirat itu harus bahagia secara agama, spiritual, sosial, psikis, dan fisik. Ini yang konsep ini diambil dari dosen saya juga, Profesor Abdul Majid ya, guru besar psikologi Islam di UIN Ciputat. Nah, kemudian hal-hal yang tadi, cita-cita tadi, idealitas kebahagiaan keluarga itu bisa saja terganggu. Nah, ini faktor-faktor pengaruh konflik dalam keluarga. Selanjutnya. Nah, ini jadi kalau ada konflik itu kita harus mungkin lebih bisa memetakan dari mana ini sumber masalahnya. Apa karena ketidakmatangan pribadi saya atau ketidakmatangan dari pasangan gitu, bisa saja itu menjadi sumber konflik, atau ada relasi kuasa di situ, jadi belum mubadalah gitu, belum kesalingan atau belum zawaj gitu, ada relasi kuasa atau salah satu lebih mendominasi yang akhirnya yang lain merasa kurang nyaman di keluarga. Terus ada racun hubungan, ada manajemen konflik yang buruk, ada pola komunikasi, ada bias gender dalam hubungan, dan ada juga ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahannya. Itu biasanya ya ini problem COVID ini kan jadi kita semua jadi LDR ini ya. Ada juga yang suaminya nggak bisa pulang pas lebaran, juga kemudian ada yang punya mungkin tunangan atau pacar lah, bagi kawan mahasiswa itu jadi LDR, banyak yang putus gitu ya, nggak jadi nikah. Nah, ini kemudian saya kaitkan lagi nih, coba berbicara tadi tentang pola hubungan, tadi kan dah salah satu sumber konflik. Saya kaitkan dengan teori cintanya Sternberg dalam konsep teori psikologi ya. Nah, ini saya kaitkan dengan tadi slide sebelumnya, maaf. Nah, ini kalau kaitkan dengan Islam atau dalam Ar-Rum 21 itu
ada 3 komponen dalam teori Steinberg. Itu ada 3 komponen cinta. Ini biasanya materi ini yang paling disukai kawan-kawan mahasiswa ini karena belajar cinta gitu. Saya selalu menyampaikan Anda itu kalau jatuh cinta harus paham cinta ini, cinta Anda itu cinta yang mana gitu. Nah, ini ada 3 komponen cinta, ada komitmen, ada passion, ada intimacy. Jadi dalam passion itu gairah, intimacy itu keakraban, dan kemudian ada komitmen. Nah, dalam Islam sendiri harus ada 3 komponen itu. Passion itu al-mawaddah ya. Mawaddah itu cinta fisik atau cinta yang menimbulkan semangat ya, semangat kita. Cinta yang sifatnya fisik berbeda dengan ar-rahmah. Ar-rahmah ini lebih sifatnya lebih dalam gitu. Ar-rahmah ini ya melibatkan hal-hal spiritual di situ. Kemudian harus diikat melalui akad komitmen. Nah, ini tadi kaitannya dengan triangulasi cinta Steinberg itu tadi ya. Jadi cinta itu macam-macam. Ketika kita misalnya para orang tua biasanya mempunyai problem hubungan karena rumah tangga sudah lama ini ya, kok cinta saya sama pasangan hambar gitu, berarti harus bisa memetakan gitu dari segitiga cinta ini apa yang kurang gitu. Apakah keakrabannya yang kurang? Nah, keakraban itu juga bisa dibangun, bisa diperbaharui, ibarat kebun gitu ya. Nisa ukum hasul lakum itu dalam Al-Quran itu yang kebun itu selalu harus disiram. Nah, di situ bisa saja berlaku bagi pasangan gitu. Cinta itu harus selalu disiram, dipupuk gitu karena lama-lama akan pudar gitu. Nah, keakraban, intimasi atau passion biasanya orang-orang tua misalnya hambar gitu ya, itu karena mungkin passionnya yang perlu dibangkitkan lagi gitu. Kemudian komitmen juga. Nah, itu dalam Islam ternyata triangulasi sakinah mawaddah warahmah itu bisa dijelaskan melalui teori ini. Nah, mawaddah warahmah tadi ya, bedanya slide berikutnya. Nah, itu mawaddah itu tadi, mawaddah antara perbedaan cinta mawaddah dan rahmah itu, mawaddah lebih menuntut, rahmah memberi, mawaddah erotik, rahmah lebih ke kasih sayang, mawaddah lebih egois, tetapi rahmah itu altruis. Ya, altruis itu cinta tanpa pamrih. Ya, mawaddah itu egois dalam artian ketika saya mencintai ya harus dicintai gitu. Nah, kalau mawaddah itu sifatnya ke fisik atau biologis, tetapi kalau rahmah itu sudah nggak lihat lagi fisik. Misalnya kita kalau sudah rahmah itu pasangan sudah lama, sudah sepuh itu ya pasangan sudah berubah bentuk gitu. Berubah bentuk, berubah ukuran baju itu ya tidak masalah, yang penting sudah cinta gitu. Nah, kemudian slide berikutnya, jadi antara rahmah dengan mawaddah ini berbedanya. Kalau mawaddah karena tadi ada bersifat fisik gitu ya, ada sifat biologis di situ, jadi lama-lama akan menjadi turun gitu. Mungkin passionnya itu sudah lama-lama hilang karena kalau passion itu bersifat gairah yang bersifat fisik gitu. Kalau fisiknya sudah tidak tertarik mungkin mawadahnya bisa saja turun. Tetapi kalau rohma itu lama-lama dari mulai kurang akrab misalnya, terus akan semakin akrab, semakin, nah itu misalkan holy zone itu ya rohma itu. Jadi lama-lama semakin erat gitu, akan sulit. Nah itu berbicara tentang cinta. Jadi seharusnya sakinah dalam rumah tangga itu, rumah adalah zona terdamai di bumi ini itu ya. Tetapi kenapa misalnya dengan fenomena COVID ini jadi rumah itu seakan-akan menjadi rumah yang tidak nyaman gitu. Jadi karena banyak KDRT dan perceraian di situ. Mohon maaf Ibu, ya. Waktunya 5 menit lagi kira-kira. Oh ya, mungkin singkat saja tadi ini mengenai kematangan diri ya, juga berpengaruh, terus kemudian pola komunikasi, mungkin langsung ke pola komunikasi tadi. Ya, jadi tipe-tipe orang pola komunikasi. Jadi ada pola komunikasi yang equal atau berimbang gitu. Nah, ini bisa juga mungkin bisa untuk menjelaskan konsep qawam di dalam munakahat itu, di dalam An-Nisa 34 itu ya, Rijal Qawwamuna. Ini qawam itu mana sih pola komunikasi atau pola kepemimpinan yang dimaksud? Mungkin yang nomor pertama yang equal ya. Tapi ada juga orang yang
pola komunikasinya itu ya tidak seimbang atau seimbang terus. Ini dalam teori psikologi ini bisa dijelaskan. Maka ketika ada suatu konflik itu kita harus bisa memetakan komunikasi seperti apa yang kita bangun di dalam keluarga gitu. Mungkin itu yang menjadi akar permasalahannya. Kemudian dari komunikasi juga ada strategi resolusi konflik. Ya, slide yang agak akhir itu ya, ini karena dipersingkat. Nah, orang ketika ada konflik, tapi manajemen konfliknya tidak baik atau tidak pas, tidak cocok, ini juga menjadi masalah. Jadi ada resolusi konflik itu, jadi ada yang orang itu menghindar dari masalah, ada yang konstruktif, ada yang destruktif gitu ya. Ada yang gaya mencari solusinya itu mendominasi. Pokoknya menurut dia benar, semua anggota yang keluarga yang lain harus mengikuti. Ada yang sifatnya kolaboratif, yaitu mengintegrasikan berbagai pendapat anggota keluarga. Ada yang kompromis. Jadi kolaboratif dengan kompromis ini berbeda. Kalau kolaboratif itu lebih integrasi. Pendapat semua orang itu dipertimbangkan, tapi kompromis itu ya kesepakatan. Belum tentu keputusan itu adalah melalui sesuai dengan kemauan anggota yang lain, tapi sepakat itu belum tentu setuju gitu kan. Nah, kalau kolaboratif itu semua anggota keluarga itu setuju atau mempertimbangkan seluruh anggota. Nah, kemudian ada juga yang lari dari masalah, avoidance style ini. Jadi orang itu kadang di dalam keluarga itu kalau ada masalah itu kan banyak yang lari dari masalah. Jadi akhirnya jadi kayak fenomena gunung es gitu. Udah lama masalahnya, akhirnya karena ada COVID meledak gitu. Nah, mungkin itu mungkin bisa saja gitu karena kebiasaan dari menghindar masalah, tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, mungkin itu saja. Mungkin sebagai kalimat akhir, mungkin kalimat yang pas dari namanya komunikasi dan hubungan ini, bahwa kita itu jangan mencemaskan apakah pasangan atau anak-anak kita ini menjadi orang baik, tetapi cemaskanlah apakah kita dapat menjadi pasangan atau orang tua baik bagi mereka. Mungkin itu sekian saja, mohon maaf banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Wardah Nuroniyah yang telah menjabarkan banyak hal yang mungkin menjadi pengetahuan baru bagi kita ya. Ternyata dalam masalah keluarga itu bisa dipecahkan dan bisa diramu dari berbagai macam sudut pandang keilmuan, termasuk tasawuf, psikologis, dan seterusnya. Dan saya teringat salah satu ungkapan yang sangat masyhur di dunia Arab itu, wujudul mushkilah laisa bimushkilatin, innamal mushkilatu mauqifuna tijaha hadhil mushkilah. Jadi sebenarnya munculnya masalah atau problem itu bukan menjadi masalah tersendiri. Yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita, sikap kita dalam menghadapi problematika tadi. Terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tentang resolusi konflik atau manajemen konflik, itu insya Allah meskipun riak-riak konflik itu ada di tengah-tengah rumah tangga, apalagi di masa COVID-19 ini, insya Allah dengan penanganan dan sikap yang baik, maka itu akan bisa teratasi dengan baik. Baik, pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Lele Andaryuni, MSI. Beliau juga salah satu dosen saya, ini pembimbing saya. Dan sebelum kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, terlebih dahulu saya sampaikan sebagian dari CV beliau. Nama tidak asing lagi, Ibu Dr. Lele Andaryuni, MSI. Tempat tanggal lahir Blitar 3 September 1973. Alamat sekarang di Jalan Revolusi 2, Gang Anggrek, Samarinda, Kalimantan Timur. Nomor handphone 0813 5189 2673. Status menikah dengan 1 anak.
Kemudian moto, berbuat baiklah kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Pendidikan S1 di STAIN Samarinda, waktu itu masih STAIN ya, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. S2 UIN Sunan Kalijaga, Prodi Hukum Keluarga. S3 UIN Alauddin Makassar, Prodi Hukum Keluarga. Sehari-hari beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah IAIN Samarinda, juga sekaligus dosen IAIN Samarinda, mediator di Pengadilan Agama Kota Samarinda, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Karya beliau juga sangat banyak sekali, baik berupa buku ataupun paper, jurnal. Di antaranya ada beliau menulis tentang pembaruan hukum kewarisan Islam di Turki dan Somalia, undang-undang pornografi dalam perspektif hukum Islam. Kemudian ada juga beberapa tulisan-tulisan beliau yang banyak menjadi rujukan mahasiswa kita dalam menulis skripsi ataupun tesis. Ya. Maka kesimpulannya beliau memang termasuk salah satu ahli dalam hukum keluarga juga. Kepada beliau kurang lebih 20 menit ke depan disilahkan untuk menyampaikan materi beliau. Kepada Ibu Dr. Lele Andaryuni disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Ustadz Sakur LCMH atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Iskandar MAG selaku Wakil Dekan 1 yang telah setia mendampingi kita dalam webinar kali ini ya. Kemudian Ibu Dr. Wardah Nuriyah SHI MSI, Ibu dokter yang cantik dan memang pakar betul. Saya juga terkesima ketika beliau menguraikan tentang psikologi cinta, karena memang beliau ahli di dalam psikologi cinta, kan begitu ya. Saya juga sebenarnya banyak belajar. Kalau saya dikatakan ahli, sebenarnya belum ahli, karena saya juga masih harus banyak belajar dan banyak membaca serta menggali atau melakukan penelitian sehingga nanti bisa dikatakan seorang yang ahli di dalam bidang hukum keluarga. Jadi masih pemula. Jadi mohon maaf ketika nanti apa yang saya sampaikan juga tidak sebagus atau sebagaimana harapan teman-teman yang lain. Kemudian kepada Ketua Prodi Hukum Keluarga Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH, Bapak Ustadz Abdul Sakur, bukan Abdul Somad ya, Bu Wardah ya, tadi salah, mungkin karena nggak kenal, jadi teringatnya kalau Abdul itu pasti Abdul Somad. Abdul Sakur beliau LCMH, kebetulan sama-sama dari Jawa Barat, atas kesediaannya memandu acara webinar HMJ Hukum Keluarga Fakultas Syariah, juga segenap panitia yang sudah memanage, meluangkan serta mengelola acara ini sehingga bisa terlaksana. Baru pertama ya webinar secara nasional untuk HMJ Hukum Keluarga mungkin di Fakultas Syariah, bisa dikatakan mungkin yang pertama. Bagi prodi-prodi yang lain, mungkin prodi yang lain nanti akan nyusul. Biasanya memang diawali prodi hukum ekonomi syariah sudah banyak. Nah, untuk hukum keluarga mungkin ini perdana secara nasional. Baik, tadi pemateri pertama sudah banyak mengulas tentang COVID dan dampaknya bagi aspek keluarga. Enaknya menjadi pemateri kedua itu hanya melengkapi apa yang belum Bu Dr. Wardah sampaikan. Jadi saya fokus di aspek ketahanan keluarga. Kenapa keluarga itu harus berketahanan seperti itu ya, apalagi daerah pandemi saat ini yang sudah menjadi wabah tidak hanya sekedar pada level lokal, nasional, bahkan sudah tingkat dunia. Sehingga ketika itu sudah menjadi wabah yang mencemaskan, mengkhawatirkan, pasti berdampak. Karena dampaknya juga banyak, tidak hanya dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Maka pemerintah pun ambil kebijakan dengan cara work from home atau kerja dari rumah sejak Maret sampai muncul kebijakan baru new normal atau adaptasi pola hidup yang baru yang mulai dikeluarkan sejak Juni kemarin. Nah, work from home atau dampak kerja dari rumah bagi institut keluarga dengan adanya wabah ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dokter, tentu berdampak. Ada positif, ada negatif
tapi lebih banyak negatifnya. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, kita terutama yang ibu-ibu yang bekerja ya, yang selama ini berkarir, kebetulan ngajar berangkat dari rumah jam 7, mungkin pulang sampai jam 4. Ketika kita harus di rumah dari pagi sampai pagi berikutnya, itu ada plusnya karena kebersamaan waktu-waktu kita dengan keluarga lebih banyak, lebih maksimal. Selama ini kan kita ngelihat anak paling jam 7, kemudian nyampe rumah jam 5, besok pagi lagi seperti itu, rutinitas yang sama kecuali akhir pekan. Nah, itu memang berikan dampak positif karena kita menjadi dekat dengan anak, menjadi dekat dengan keluarga, tetapi ketika kebersamaan itu tidak dimaknai, tidak dimanage dengan baik, justru itu menimbulkan kebosanan ya. Si ayah mungkin yang biasa bekerja sama, suami istri sama-sama bekerja, tahu-tahu harus di rumah terus, itu orang juga menjadi bosan. Tadi sudah dijelaskan, anak yang harusnya sekolah, ketemu teman, bermain, semuanya harus dilakukan di dalam rumah. Ibu yang biasanya hanya mungkin kerja di luar, kemudian double burden-nya ya, tadi selain kerja di wilayah publik juga harus ngurus di rumah tangga, ditambah lagi kadang ketika anak kita harus sekolah secara online, otomatis kita juga harus menjadi guru, harus mampu membantu mengerjakan pekerjaan rumah anak-anak kita. Pada zaman kita sekolah dulu kan beda ya, matematikanya waktu saya SD dengan matematika anak sekarang susah, jadi itu juga kadang menambah stres kita. Nah, hal-hal begitu yang datang secara tiba-tiba yang kita tidak siap karena memang COVID adalah wabah dan musibah yang kita tidak duga akan datang sehebat dan sedahsyat ini, dan sampai sekarang pun belum ketemu obatnya, menjadi masalah dan problem ketika itu tidak mampu kita carikan solusi ya. Tadi kebosanan dari ayah, ibu, anak dan sebagainya. Kemudian hal lain yang menjadi problem yang tadi belum sebenarnya sudah diungkap oleh Bu Dokter, saya hanya menambahi beberapa hal yang belum tercover, diantaranya khawatir. Kita selalu khawatir, kapan sih problem ini akan berakhir, kan begitu ya? Kapan problem ini akan berakhir, kan begitu. Jadi cemas, semuanya cemas. Mahasiswa mungkin cemas yang biasanya bisa ketemu teman-temannya, kemudian bisa nongkrong-nongkrong di kantin. Sekarang segala sesuatu ada sosial, ada pembatasan sosial, tidak boleh kumpul melebihi 10 orang, berjarak 1 meter dan sebagainya. Nah, kita yang terbiasa suka bergelombol, kemudian suka bercerita, itu juga hal-hal seperti itu, tekanan yang datang tiba-tiba tanpa ada kesiapan juga menimbulkan problem bagi kita dan keluarga kita. Kemudian penolakan terhadap krisis yang datang secara tiba-tiba, tadi juga sudah dijelaskan, ada tekanan, kemudian timbulnya family technocentris. Jadi technostress atau kita masing-masing itu terjebak dalam kepompong teknologi. Anggota keluarga inti khususnya ya, ayah, ibu, anak, dan saudara-saudara itu memang terkumpul di dalam satu rumah. Tetapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Jadi satunya di kamar sebelah, satunya di kamar utama, satunya di ruang tamu. Jadi kebersamaan bersama-sama di dalam satu ruangan, dalam fisik berdekatan, tetapi secara emosi tidak, karena masing-masing asik dengan dunianya. Nah, itu juga menimbulkan problem. Nah, bagaimana sih solusi-solusi yang ditawarkan sehingga itu kepompong atau kemampuan teknologi, kecanggihan teknologi, penguasaan teknologi itu tidak sampai menggerogoti ketahanan keluarga kita. Kemudian kehilangan keseimbangan dalam keluarga. Keseimbangan artinya begini, kebersamaan dan keterpisahan antar keluarga itu sebenarnya akan memunculkan keseimbangan. Kalau keseimbangan terjadi di dalam rumah itu muncul harmonisasi. Orang yang biasanya ketemu mungkin di atas jam 4 sore sampai besok pagi, tahu-tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemu terus, itu kalau tidak di-manage atau dikelola dengan baik itu juga memunculkan kebosanan. Ketemu terus bosan ya. Biasanya kan nggak ketemu itu kan ada kangen, ada rindu. Tapi sebaliknya kalau terpisah terus atau mungkin yang LDR macam saya, itu kapan ketemunya itu juga problem. Nah, hal-hal begitu yang muncul di era-era pandemi ini yang harus diantisipasi oleh keluarga sebagai sebuah institusi terkecil tetapi punya peran penting bagi struktur sosial masyarakat. Bagaimanapun tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak WD, Pak Moderator ataupun Bu Dr. Wardah,
institusi keluarga itu kecil tapi mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Jadi kalau keluarga itu berketahanan baik, maka masyarakat juga ketahanannya baik. Begitu juga negara akan baik. Jadi semuanya itu ada simbiosis mutualisme. Jadi satu sama lain saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling berkorelasi. Jadi kenapa harus institusi keluarga yang kita kita ramah, kita benahi dulu, karena di situ memang keluarga adalah fondasi terbentuknya tatanan sosial. Kalau keluarga baik, maka tatanan sosial masyarakat juga akan baik. Baik. Kemudian slide berikutnya, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan keutuhan, ketahanan keluarga. Ada keluarga sejahtera, ada keluarga berkualitas, ada keluarga harmonis, ada keluarga sakinah. Tadi keluarga sakinah sudah panjang lebar diulas oleh Bu Dr. Wardah, baik dari segi Islamnya, kemudian segi tasawufnya seperti apa, kalau ada cinta, kemudian ada sakinah dan sebagainya, itu tidak perlu saya ulas di sini ya, nanti memperpanjang kalam saya. Jadi saya hanya akan menguraikan apa sih indikator keluarga sejahtera dengan mengutip pendapat Prof. Khairuddin. Di antaranya adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi perkawinan itu kalau tidak sah dalam artian dilakukan secara siri, tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah atau tidak tercatat di negara, itu pasti menimbulkan problem. Bagaimana keluarga akan sejahtera? Karena kalau fondasi awal memasuki perkawinan pun belum mendapatkan keabsahan secara legalitas oleh negara. Kemudian, indikator berikutnya dari keluarga sejahtera diantaranya mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak. Material itu pasti diantaranya cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan. Kemudian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan anggota keluarga dengan masyarakat serta lingkungan. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana pola komunikasi, pola relasi di dalam keluarga sehingga terjadi harmonisasi, terjadi keselarasan di antara masing-masing anggota keluarga oleh Bu Dr. Wardah ya. Kemudian berikutnya indikator keluarga berkualitas ini sebenarnya semuanya saling berdekatan antara keluarga sejahtera, keluarga berkualitas, di antaranya adalah keluarga itu pasti sejahtera, sehat, maju, mandiri. Mandiri itu tidak saja dari segi ekonomi. Mandiri di sini adalah mampu melakukan pekerjaan sendiri. Ada kalanya begini ya, dalam rumah tangga ada bapak yang hanya duduk ongkang-ongkang, sementara ibu itu melakukan semuanya, mulai dari membikinkan minum, melayani, mencuci. Nah, itu belum masuk kategori mandiri. Jadi selama ini yang ada di persepsi kita mandiri itu hanya dari segi ekonomi. Padahal mandiri itu adalah kemandirian seluruh anggota keluarga. Anak dari kecil diajari mandiri, anak jangan dimanja. Begitu juga bagaimana suami mampu membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga, karena memang pekerjaan rumah tangga itu tidak ada habisnya, dari pagi sampai malam. Ibu itu tidak akan pernah selesai pekerjaannya, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan rumah, nyuci dan sebagainya. Apalagi perempuan yang bekerja yang dia tidak punya pembantu rumah tangga itu akan sangat kerepotan dengan tugas-tugas rumah tangga kalau bapak sebagai anggota keluarga tidak turut membantu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan itu. Kemudian memiliki jumlah anak yang ideal. Anak yang ideal itu kan antara 2 sampai 3. Gitu ya. Kalau banyak itu kan tergantung, kalau ekonomi mapan mungkin punya anak yang banyak juga nggak masalah. Kemudian berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kalau indikator keluarga harmonis diantaranya keluarga yang menguatkan hubungan komunikasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Doktor bagaimana pola komunikasi, pola kesalingan, kemudian jenis-jenisnya sehingga nanti terjalin komunikasi yang efektif, baik dan sebagainya. Kemudian terpenuhinya standar kebutuhan material, teraplikasinya nilai moral, agama, dan keluarga. Jadi semua dari mulai keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, keluarga harmonis itu kurang lebih sebenarnya sama, titik tekannya adalah ada relasi penerimaan, ada relasi yang polanya itu fleksibel, ada komunikasi yang efektif,
ada tercukupinya kebutuhan dasar material ya, mulai sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan dan juga kesehatan. Ada nilai-nilai agama, ada penanaman penguatan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu yang terpenting dari semua hal. Nah, kemudian masuk ke ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga itu? Kenapa sih keluarga itu harus punya ketahanan? Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga di dalam mengelola masalah yang dihadapi. Jadi di era pandemi, keluarga akan dikatakan bertahan atau berketahanan ketika dia mampu mengelola masalah. Pandemi memberikan tekanan, pandemi membuat kita bosan, jenuh, stres. Nah, kita sebagai anggota keluarga punya tugas untuk mengelola masalah itu. Tadi juga sudah dijelaskan, masalah yang datang tidak untuk dihindari, tetapi bagaimana masalah yang ada itu justru dikelola dengan baik, sehingga akan ada jalan keluar, akan ada solusi. Kalau masalah kita hindari, akhirnya masalah itu numpuk, nanti akan meledak seperti gunung es. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan ketahanan keluarga dan kesejahteraan adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin. Setiap keluarga, setiap rumah tangga pasti ada konflik, ada problem. Tidak ada keluarga yang terbebas dari konflik, sekecil apapun konflik itu. Nah, ketika ada konflik yang datang, ada problem yang muncul di rumah tangga kita, maka kita harus punya cara, harus punya keuletan, punya ketangguhan. Artinya kita siap menghadapi problem ya. Kalau kalau kita tidak siap dengan problem-problem yang ada atau problem-problem atau konflik kecil di dalam rumah tangga, kita biarkan menumpuk, itu akhirnya nanti kalau sudah ada waktunya pasti meledak. Kalau sudah meledak, tekanan-tekanan itu akan memunculkan disharmoni di dalam keluarga. Jadi nanti akhirnya saling tidak tegur sapa, kemudian ayah atau mungkin pasangan tidak lagi merasa nyaman. Yang tadi dikatakan rumah adalah zona ternyaman, zona terdamai di dunia kan. Home sweet home atau baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu juga tidak akan muncul ketika di dalam rumah tangga itu muncul ketegangan ya. Maka bagaimana problem atau konflik sekecil apapun kita harus mampu hadapi. Nah, itu namanya ketahanan. Jadi ketika ada masalah, bagaimana kita masing-masing atau semua anggota keluarga sama-sama menghadapi masalah itu, tidak lari. Jangan hanya masalah itu dibebankan kepada satu pihak, mungkin ibu saja atau orang tua saja, atau mungkin kita melibatkan mbah atau kakek atau nenek. Tidak. Masalah harus kita hadapi bersama-sama sehingga nanti kita semakin punya kekuatan, punya ketahanan. Semakin kita bisa memecahkan problem yang muncul, maka bisa dikatakan ketahanan keluarga kita akan baik. Karena kita sudah belajar bahwa semakin banyak masalah yang datang, maka kita akan semakin bijak, akan semakin cerdas, akan semakin dewasa di dalam bersikap. Nah, apa sih konsekuensi ketahanan keluarga menurut Oh dan Chang 2014? Di antaranya menerima situasi. Situasi apapun yang masuk ke dalam rumah tangga kita, baik itu senang, susah, gembira, kemudian musibah, itu harus kita terima. Kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa lari dari situasi itu. Karena konsekuensi kita ketika kita memasuki rumah tangga berarti kita harus menerima apapun yang akan datang di hadapan kita. Yang kedua, harus mampu merubah perspektif kehidupan. Jadi selama ini kita harus optimis memandang kehidupan, jangan sampai kita pesimis. Musibah yang ada harus kita hadapi dengan pikiran positif. Pikiran positif itu diantaranya ada ketekunan, ada keberanian untuk merubah masalah itu. Ada cara. Jadi kita sebagai anggota keluarga harus mempunyai cara di dalam menyelesaikan problem yang datang di keluarga kita. Setelah kita punya cara, kita punya optimisme bahwa apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik.
Yang ketiga, konsekuensi ketahanan keluarga itu berarti ada peningkatan kualitas kehidupan. Kalau dulu mungkin awal kita menikah, kita masih ngontrak. Berarti kita ada usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita supaya yang dari kontraktor menjadi rumah yang permanen. Kalau rumah sudah ada, mungkin kita mikirin punya mobil dan sebagainya. Nah, itu ada peningkatan kualitas kehidupan. Jadi keluarga yang berketahanan tidak stagnan di satu posisi, tetapi bagaimana dia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian memperkuat sikap pantang menyerah. Jadi ketika ada problem, jangan kita menyerah. Jadi kita harus selalu optimis bahwa kita bisa. Kita bisa untuk mempertahankan keluarga kita bisa untuk mencapai tujuan-tujuan kenapa kita dulu menikah, kenapa kita dulu berkeluarga. Yang berikutnya konsekuensinya adalah peningkatan kesehatan keluarga. Kalau awalnya mungkin peningkatan kesehatan itu berarti punya asuransi kesehatan. Kemudian kita punya paling enggak masing-masing anak itu memang terjaga kesehatannya. Itu berarti sudah bagus. Kita tingkatkan kesehatan anggota keluarga kita. Kalau kita PNS kan sudah dijamin BPJS ya. Nah, nanti yang tidak bisa yang tidak tercover di BPJS mungkin kita bisa masukkan asuransi. Nah, itu namanya ada peningkatan kesehatan keluarga. Tidak terhenti di kesehatan itu saja, tetapi ada tabungan-tabungan untuk menjamin kesehatan keluarganya. Nah, kemudian lanjut ke aspek ketahanan keluarga. Apa saja sih aspek ketahanan keluarga sehingga keluarga itu bisa dikatakan berketahanan? Yang pertama, ada ketahanan secara fisik ekonomi. Di sini keluarga harus punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian aspek psikologis, tadi sudah dijelaskan pandangan positif, kemudian kepuasan secara spiritual, baik itu pengelolaan konflik, pengelolaan emosi, ini masuk kepada aspek psikologis. Kemudian aspek sosial, kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai agama. Jadi penting ya, kebersamaan dengan keluarga itu harus lebih meningkatkan nilai-nilai spiritual kita, mungkin dengan cara sholat berjamaah dalam era pandemi karena semua anggota keluarga terkumpul di dalam satu rumah, itu berarti kita harus lebih banyak jamaah, mungkin kalau bisa 5 waktu, kemudian ngaji dan sebagainya. Itu lebih mempererat ikatan di antara anggota keluarga, juga meningkatkan imun kita, karena orang kalau semakin tinggi nilai agamanya maka imun dia akan bagus karena dia tenang, kemudian dia bahagia, memandang segala sesuatu dengan positif thinkingnya selalu terkembang. Kemudian komunikasi yang efektif, tadi sudah dijelaskan pola komunikasi oleh Bu Dr. Wardah, sehingga ketika komunikasi efektif itu juga akan membantu keluarga-keluarga itu bertahan dengan baik. Kalau komunikasi tidak efektif, misalnya saling mendominasi, kemudian tidak ada yang mau mengalah, itu dia tidak akan berjalan. Karena apa yang menjadi keinginan anggota keluarga yang lain tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian, indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di antaranya ada landasan legalitas. Landasan legalitas, minta tolong slide berikutnya ya. Landasan legalitas itu berarti legalitas dari segi perkawinan dan juga legalitas anak. Jadi di sini yang diperlukan adalah akte nikah dengan akte lahir anak. Nah, itu menjadi aspek pertama bagi ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kalau pernikahannya tidak sah, kemudian anaknya juga tidak punya akte lahir, itu menjadi problem. Bagaimana keluarga akan bertahan ketika aspek atau fondasi terpenting di dalam sebuah keluarga itu tidak ada. Kemudian ketahanan fisik, tadi ya sudah dijelaskan, ketahanan fisik itu berarti ada rumah, sandang, kemudian ada paling tidak mobil dan sebagainya, meskipun itu minimalis, kemudian ada kesehatan, ada pendidikan, ketahanan ekonomi, apalagi di era-era pandemi begini, ketahanan ekonomi sangat-sangat diperlukan. Orang yang biasanya berjualan, adanya pembatasan beraktivitas di luar itu juga berdampak besar terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Bagaimana caranya? Berarti harus punya keluarga itu harus kreatif, yang biasanya berdagang mungkin di luar, mungkin bisa berdagang door to door atau
jualan ke teman-teman atau secara online karena memang dibutuhkan ketahanan ekonomi. Keluarga tidak akan bertahan ketika dari segi ekonomi dia tidak mampu menopang. Kalau kita yang PNS mungkin bisa dikatakan sudah agak mapan, tetapi bagi kelompok tertentu yang dia harus berjualan, yang dia harus ke sana kemari untuk mencari penghasilan, itu menjadi problem. Nah, kemudian ketahanan sosial psikologi diantaranya tadi kematangan ekonomi, kematangan sosial, kematangan emosi pasangan, kemudian sikap positif di dalam menghadapi problem itu juga harus dimiliki oleh keluarga. Bagaimana keluarga akan bertahan ketika ada problem masing-masing hanya marah-marah. Ketahanan psikologi itu masuk kematangan emosi pasangan yang akan menikah. Maka tadi ada semacam pertanyaan dari moderator ya, kita kan belum menikah, kenapa harus membahas tentang ketahanan keluarga dan sebagainya. Justru dengan mendapatkan materi ini, kalian nanti ketika memasuki jenjang pernikahan sudah siap. Aspek apa sih yang harus dipersiapkan ketika kalian menikah? Secara ekonomi sudah siap atau belum? Kemudian secara fisik, secara psikologi sudah matang atau belum? Karena itu semuanya akan mendukung seberapa lama keluarga kalian akan bertahan, kan begitu ya. Kemudian slide berikutnya lebih kepada indikator. Kemudian komponen ketahanan keluarga yang diberikan oleh si Otto diantaranya kebutuhan keluarga, keutuhan, loyalitas, kerjasama itu penting, ikatan emosi yang kuat, komitmen. Bisa slide berikutnya ya. Oke. Kemudian saling menghormati, jadi ada kesalingan di dalam keluarga, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai itu kunci. Kalau tidak ada kesalingan atau mubadalah, istilahnya apa Bu Dr. Wardah tadi, itu tidak mungkin. Jadi saling membantu, saling menjaga, saling menghormati itu penting di dalam sebuah keluarga. Kemudian fleksibilitas di dalam memainkan peran. Peran di dalam keluarga itu bukanlah peran yang kaku, yang tidak bisa diotak-atik, tidak. Tetapi peran-peran di situ adalah fleksibel. Kalau ibu biasanya memasak, kemudian mungkin suami harus bekerja, ada karena ini kondisi semuanya harus di rumah masa pandemi, bisa jadi mungkin bapak yang membantu memasak atau ibu sebaliknya yang bekerja. Nah itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus bahwa tugas memasak, tugas di dapur itu semuanya diserahkan kepada ibu, tetapi peran-peran itu adalah fleksibel sehingga keluarga akan lebih nyaman di dalam menjalani peran-perannya, di dalam menjalani hubungan-hubungan itu. Kemudian berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga itu dari segi agama, dari segi perhatian dan sebagainya. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga penting. Kalau kita mau keluarga kita bertahan, berarti kita dengan lingkungan sosial kita juga harus baik. Tidak mungkin kita hidup di lingkungan masyarakat, tetapi kita tidak mau mengenal orang lain, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Itu nanti juga menjadi problem. Ya, jadi semuanya saling menguatkan. Kemudian komitmen berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Kemudian yang langsung yang belakang ya, bisa waktunya masih berapa lagi moderator? Langsung kepada tips menjaga ketahanan keluarga di era pandemi. Yang pertama, menyegarkan, memperbaharui nilai, tujuan, dan makna ikatan keluarga. Kemudian meningkatkan fungsi agama dan pribadi yang religius. Kemudian meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, jangan sampai semuanya tinggal di satu rumah tetapi tidak pernah berkomunikasi karena asik dengan HP masing-masing. Kemudian mengatur ulang pengelolaan sumber daya keluarga, baik itu dari waktu, dari keuangan, karena era pandemi juga mempengaruhi keuangan kita, berarti kita harus memanage ulang pengeluaran kita. Yang dulu biasanya mungkin suka nongkrong, suka belanja, itu memang kita harus betul-betul di-manage dengan baik. Jangan sampai melakukan pemborosan. Nah, itu semuanya dilakukan di saat ini. Jadi di-manage, diatur ulang, kemudian keterampilan mungkin bisa bercocok tanam ya, yang punya tanah kecil bisa menanam lombok dan sebagainya. Itu pola-pola yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi era pandemi sehingga tidak terjadi kejenuhan, kebosanan, tidak
bertumpuk-tumpuk stres atau problem yang ada. Kemudian memelihara atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh biar tetap produktif. Artinya usahakanlah minimal sehari atau 2 hari sekali olahraga, karena dengan jiwa yang sehat maka tubuh yang sehat jiwa pun akan sehat, kan begitu ya. Jadi kalau kita sehat secara fisik berarti jiwa kita juga akan sehat, karena kalau kita tidak olahraga justru kita akan stres, karena imun akan semakin kuat dengan cara kita rajin berolahraga. Kemudian tip berikutnya adalah memprediksi dan mengenali tekanan. Jadi problem yang ada yang muncul di masa pandemi ini harus kita identifikasi satu persatu. Apa sih masalahnya? Oh, pengeluaran lebih banyak. Oh, pemasukan berkurang. Bagaimana caranya? Berarti dicatat. Kita punya catatan pengeluaran ya. Oh, kalau biasanya saya beli ini sekian, berarti harus saya kurangi, sehingga tidak sampai jebol anggaran keluarga kita. Kalau anggaran jebol, kemudian kita tidak bisa mencari pendapatan yang lain, itu juga menjadi problem. Kemudian mengenali kerentanan dan potensi krisis. Jadi apa sih yang menimbulkan kerentanan di keluarga kita? Apakah pola komunikasi atau pola relasi? Itu semuanya kita mapping, kita identifikasi. Oh, selama ini pola relasinya kaku, berarti bagaimana kita mencoba meredefinisi ulang. Oh, sebenarnya pola relasi yang bagus itu seperti ini. Kita ajak komunikasi masing-masing anggota keluarga. Kemudian mengatur ulang pengelolaan sumber daya sudah ya. Memperluas lingkungan yang dapat menjadi aset perlindungan keluarga. Jadi kita membangun jejaring. Selama ini mungkin kita hanya terpaku jaringannya hanya keluarga keinti, maka kita harus bisa membuka jejaring dengan keluarga besar. Syukur-syukur kalau keluarga besar sudah, berarti dengan lingkungan sosial kita, dengan lingkungan kerja. Karena apa? Dengan kita memperluas lingkungan, dapat menjadi aset. Jadi ketika kita ada problem, ketika kita perlu bantuan, kita bisa meminta tolong, baik itu dari keluarga luas maupun teman-teman dan juga tetangga. Meningkatkan kematangan kepribadian dengan cara itu tadi ya, emosi kita tekan, karena memang di era pandemi ini tadi sudah dijelaskan bagaimana KDRT meningkat, kemudian perceraian juga meningkat, tidak hanya di Indonesia, di beberapa belahan dunia, karena memang tekanan-tekanan yang datang tiba-tiba, kemudian yang kebiasaan mereka harus keluar rumah, tahu-tahu hanya di rumah aja, stres yang bertumpuk-tumpuk, dan pihak yang paling rentan menjadi korban biasanya adalah perempuan dan anak. Maka kita harus menjaga anak-anak dan istri-istri kita dari dampak-dampak dari COVID ini. Dampak positifnya pasti ada ya, karena kebersamaan, waktu kita semakin banyak dengan keluarga. Kemudian dampak lainnya adalah kita membiasakan pola hidup bersih, mulai cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Selama ini kita abe, kita makan apapun kadang nggak pernah cuci tangan, atau hanya pakai tisu dan sebagainya. Kemana-mana kita harus sekarang bawa hand sanitizer, sering cuci tangan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan bagus yang nanti harus kita biasakan sampai ke depannya. Ambil sisi positifnya bahwa apapun musibah yang datang pasti ada hikmah. Dan hikmahnya diantaranya adalah waktu kebersamaan dengan keluarga kita semakin banyak. Kemudian pola hidup bersih mulai kita tanamkan dari diri kita sendiri, sehingga nanti bisa menular ke lebih efek yang lebih luas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lilik Andriuni. Saya teringat ketika saya masih di Al-Azhar, Kairo, Mesir, ada salah satu guru saya, yaitu Dr. Said Usama Al-Azhari. Beliau menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, slogan Baiti Jannati bisa kita maknai di dunia sekarang, yaitu rumah kita adalah surga bagi kita. Seharusnya rumahlah yang menjadi tempat paling nyaman bagi kita. Tapi bisa juga dimaknai Baiti Jannati, rumah tangga kita adalah wasilah terhebat untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala di hari esok nanti. Maka kita sudah dengarkan dua pemateri yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Kita masuki sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dan diskusi ya. Namun sebelumnya saya ingin mengabarkan bahwa
webinar kita ini alhamdulillah diikuti oleh banyak instansi perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia ya. Ada saya lihat di sini dari Riau, Bengkalis, kemudian ada juga dari Lampung. Ada Lampung, kemudian ada juga Makassar, ada Surakarta, Win Antasari, kemudian Amuntai, Wonosobo, luar biasa. Dan mungkin yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, kepada dua pemateri, saya sampaikan pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Ika Rusmayasari, SHMH. Beliau dosen di UIN, Lampung. Mohon izin bertanya untuk pemateri pertama, yaitu Ibu Dr. Wardah, tentang triangulasi cinta. Ketika di tengah perkawinan, terasa unsur intimasinya sudah mulai memudar. Berarti ada salah satu unsur yang sudah tidak lagi kuat seperti sedia kala. Unsur intimasi terutama di sini ya. Kemudian perkawinan harus memenuhi 3 unsur dari triangulasi cinta tadi. Ada mawaddah, ada rahmah, ada akad atau komitmen. Maka bagaimana caranya untuk membangun kembali komunikasi, untuk membangun keintiman dengan pasangan? Ini pertanyaan untuk Ibu Dr. Wardah. Mungkin saya bacakan juga pertanyaan yang kedua ya, biar sekalian dijawab untuk Ibu Dr. Wardah. Tentang masalah banyak anak, banyak rezeki. Itu kira-kira menurut Ibu Dr. Wardah, bagaimana pandangan Ibu tentang istilah itu? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai yang kedua tadi dari Gorontalo ya. Dari Gorontalo. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang data. Data meningkatnya angka perceraian itu apakah valid atau tidak? Kemudian kalau itu valid, kira-kira dari sumber-sumbernya atau permasalahan utamanya apa saja? Faktor-faktornya apa saja? Ini dari Bapak Muhammad Al-Mansur dari Bengkalis, Riau ya. Baik, itu mungkin yang ditujukan kepada Ibu Dr. Wardah. Kami silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait memudarnya unsur intimasi ya, unsur keakraban. Memang mungkin semua orang juga mengalami hal-hal seperti ini. Karena membuat keluarga menjadi harmonis atau utuh sampai mau memisahkan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Makanya ada penghargaan perkawinan perak, perkawinan emas itu karena memang menjalaninya itu tidak sederhana. Nah, dari teori triangulasi cinta ini memang idealnya perkawinan itu ketiga unsur ini terpenuhi, tapi kemudian memang di perjalanan banyak kasus atau kita juga sering mengalami bahwa dengan pasangan itu salah satu unsurnya itu sekian hari kian memudar. Nah, bagaimana cara me-upgrade atau cara membangun kembali keintiman dengan pasangan? Ya, hubungan itu 3 unsur tadi yang triangulasi cinta itu memang semuanya memiliki toksik gitu ya, memiliki racun hubungan atau racun komitmen, racun dari passionnya itu pasti ada racunnya, dari keintiman ada racunnya gitu. Bisa saja orang misalnya passionnya itu sudah masih tinggi, misalnya gairahnya masih tinggi, tetapi tidak akrab. Jadi banyak kasus misalnya dengan pasangan kita itu dia cinta, dia bergairah, tetapi kok nggak ngeklik ya komunikasinya, kok nggak akrab ya. Jadi akhirnya curhatnya dengan di luar, nyari-nyari orang di luar, teman kantor, teman di organisasi dan sebagainya. Ini salah satu indikasi yang keakrabannya atau intimasinya itu menurun. Nah, bagaimana membangunnya kembali?
Ya mungkin salah satunya dengan memperbaiki pola komunikasi. Jadi orang itu kalau akrab, komunikasinya enak, itu pasti akrab gitu. Curhat enak gitu, didengarkan, saling menghargai gitu ya. Nah, ada beberapa racun komunikasi gitu agar hubungan itu tidak menjadi hubungan toksik gitu ya. Salah satunya ada beberapa, misalnya racun komunikasi itu suara ada 3 suara gitu ya dalam ilmu psikologi. Itu racun komunikasi itu suara hakim, suara sinis, dan suara takut. Nah, suara hakim itu ya orang biasanya kalau bicara itu pengennya menghakimi orang lain. Itu salah satu hal yang mendasar yang akhirnya orang lain malas gitu ngajak bicara kita. Orang kok menghakimi, orang menjas gitu, apa-apa nyalahin. Itu merenggangkan keakraban. Terus suara sinis. Suara sinis itu ya diajak bicara sinis gitu ya. Destruktif gitu, mengungkit-ungkit masa lalu, kesalahan yang lalu yang sudah sinis, akhirnya juga akhirnya merenggangkan keakraban atau intimasi. Suara takut, misalnya ada juga pasangan yang salah satunya begitu mendominasi, apa-apa harus nurut misalnya, itu bisa saja salah satu pasangannya itu menjadi takut, akhirnya dia nggak berani mengutarakan apa-apa pendapatnya atau apa-apa yang dia ingin sampaikan. Jadi akhirnya dia merenggangkan keintiman. Jadi tidak akrab. Akhirnya mencari, karena kita keakraban dengan seseorang itu kan kita makhluk sosial ya. Jadi ketika manusia itu memang kebutuhan sosialnya kan itu sunatullah. Jadi ketika di rumah tidak menemukan keakraban dengan anggota keluarga, akhirnya dia secara naluri mencari keakraban di luar itu. Jadi salah satunya itu ya, jadi kita harus tanggap atau harus memanage pola komunikasi yang ada itu dengan apa? Menghindari racun-racun itu, dan dengan lebih membuka pikiran, lebih membuka hati, atau lebih membuka tekad tadi ya, nggak usah takut sama pasangan itu kan, karena zawaz pasangan kayak sendal jepit, jadi nggak usah takut. Pola komunikasinya dengan seimbang ya, itu muasyarah bil ma'ruf itu. Jadi artinya ketika sudah bicara tahu memetakan sumber masalah, seakan-akan itu nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dalam rumah tangga itu. Tetapi balik kepada tadi manajemen konflik atau resolusi konflik itu. Mungkin itu terkait memudahnya intimasi ya. Terus yang kedua tentang banyak anak banyak rezeki. Ini memang slogan dari nenek moyang kita ya. Tapi ini tidak ada salahnya gitu ya. Walaupun memang program pemerintah itu mungkin bagi PNS misalnya keluarga bahagia itu maksimal 2 atau 3 gitu ya. Nah, sebenarnya kuantitatif gitu ya, jumlah itu tidak menjadi faktor utama. Walaupun itu berpengaruh, tetapi tidak menjadi faktor utama bagi kebahagiaan rumah tangga. Jumlah anak mau banyak mau sedikit, asalkan bisa itu tadi, bisa memanage atau bisa mempertahankan keharmonisan, bisa mendapatkan well-being tadi. Semua anggota keluarga sejahtera, dalam artian sejahtera bukan hanya materi, tetapi psikis atau kemudian juga berkualitas secara hidup, bukan hanya untuk keluarganya tapi untuk masyarakat. Jadi ciri-ciri orang berkualitas itu apa namanya? Anfa'uhum linnas itu. Jadi hidup dia itu ya bukan hanya untuk keluarganya, pribadinya, tetapi untuk masyarakat lebih luas itu. Jadi menurut saya slogan itu tidak salah, tetapi ada benarnya karena kuantitas tidak menjadi faktor utama kebahagiaan keluarga, tetapi bagaimana memanage atau mengatur, bisa memetakan masalah dan mempertahankan keharmonisan. Nah, terus kemudian mengenai data ya, data perceraian ini memang benar karena COVID ini acara perceraian meningkat. Itu saya baca sumbernya dari APIK. APIK itu Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Itu per sampai 20 Mei ya, sebelum Mei, itu per 15 hari itu ada 59 kasus perceraian. Jadi setengah bulan itu ada sekitar 60 kasus perceraian di Indonesia. Berarti rata-rata satu hari kalau dihitung itu ada 3 sampai 4 orang yang bercerai.
datanya di media bisa didapatkan ya. Itu faktornya ya. Itu seperti fenomena gunung es itu sebenarnya bukan hanya COVID, tapi banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga yang diendapkan, tetapi lama-lama karena tidak tidak ada strateginya dalam menghadapi memanage konflik, itu akhirnya mengendap begitu besar gitu. Akhirnya ketika ada COVID, emosinya terpicu ya, emosi, stres dan sebagainya, itu akhirnya meledak gitu. Jadi sebenarnya memang faktornya banyak, bukan hanya karena COVID, tetapi itu hanya pemicu saja. Terus mengenai apa ya tadi? Ya, itu mungkin tiga itu ya, Bu. Ya, baik. Baik, selanjutnya untuk Ibu Dr. Lilik ya. Yang pertama dari Mbak Tiara Hasanah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains dan Al-Quran di Wonosobo. Sebagai makhluk sosial dan mahasiswa yang dianggap segalanya tahu dalam masyarakat, bagaimana cara kita mengimplikasikan atau mengaplikasikan ilmu yang kita punya di tengah masyarakat yang di masa pandemi saat ini. Sementara masyarakat masih acuh terhadap segala peraturan pemerintah dan banyak yang lebih bersikap agamis dalam tanda kutip. Kenapa sih kok dilarang sholat di masjid? Sedangkan orang Islam kalau mau sholat ya selalu wudhu dan kondisi tubuhnya pasti bersih. Nah, jadi maksudnya bagaimana cara kita menerapkan ilmu kita terutama menghadapi orang-orang semacam itu. Kemudian yang kedua yaitu dari Sri Wardania ya, Mbak Sri Wardania, Sri Ramadania dari Amuntai, dari Muara Muntai, maaf. Seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Lele bahwa dengan keadaan kita sekarang pandemi COVID-19, semua pekerjaan dilakukan di rumah. Pasti merasa bosan, bertemu terus dengan keluarga selama 24 jam, masing-masing dengan dunianya, terutama handphone. Bagaimana cara membuat suasana lebih nyaman, lebih akrab ketika berkumpul di rumah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, jauh dari rasa bosan dan seterusnya. Dan yang terakhir dari Mas Rizky Ansori, ya. Tadi yang dari Mas Fajrul Nomba Sultan IAIN Sultan Amai Gorontalo sudah ya, tentang banyak anak banyak rezeki. Kemudian dari Mas Muhammad Rizky Ansari, asal lulusan IAIN Samarinda. Resum dari pertanyaannya, di samping angka perceraian tinggi, tapi angka pernikahan pun juga naik. Salah satu pertimbangan kenapa banyak orang yang memilih menikah di masa COVID-19 ini diantaranya karena faktor biaya hemat. Padahal dalam kenyataannya mungkin ada banyak orang yang dari sisi biaya, dari sisi ba'ah dan mu'nah, mungkin dia belum siap. Nah, justru itu yang kemudian dia manfaatkan menikah di era COVID-19 ini. Nah, setelah COVID-19 bisa jadi kemudian akhirnya timbul masalah karena sebenarnya dia belum siap. Nah, maka menurut Ibu Dr. Lele atau juga bisa nanti ditambahkan oleh Ibu Dr. Wardah, kira-kira pilihan menikah di masa COVID-19 ini dengan alasan lebih hemat biaya karena mungkin resepsi juga tidak dilaksanakan. Pokoknya yang penting halal dulu lah. Masalah apa-apa berikutnya itu kemudian dipikir. Itu kira-kira tepat atau tidak dengan pertimbangan seperti itu. Baik, disilahkan kepada Ibu Dr. Lele. Baik, terima kasih moderator Ustaz Sakur MH. Ada 3 pertanyaan ya terkait cara mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita miliki untuk menghadapi masyarakat di era pandemi ini. Ya memang masyarakat kita memang selama ini lebih fikih sentris, jadi lebih anjuran-anjuran pemerintah itu agak diabaikan terkait larangan atau imbauan untuk sementara waktu tidak melakukan sholat berjamaah mungkin di zona-zona yang merah yang memang itu banyak sekali, tapi masyarakat selalu abai dan masyarakat kita itu memang lebih pasrah, bahwa kadang mereka berpikir begini, hidup mati kita Allah yang atur, kan begitu ya. Jadi kadang ada semacam
berita-berita yang kadang tidak pas, orang datang ke mall dibiarkan sementara masjid harus ditutup. Nah itu kadang hal-hal seperti itu yang masyarakat yang tidak paham secara keseluruhan. Jadi itu yang dijadikan semacam apa ya, acuan. Jadi ngapain sih orang di mall nggak dilarang, tapi kita justru mencari pahala kok dilarang. Nah hal-hal seperti itu ya, memang kita harus memberikan semacam apa ya, advokasi pendampingan kepada masyarakat. Boleh ke masjid berarti harus ada protokol kesehatan, berarti berjarak 1 meter, bawa sajadah dan sebagainya, rajin cuci tangan, kemudian pakai masker. Nah, jadi kita memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana masyarakat kalau memang dia tetap kekeh ingin jamaah ke masjid karena bagi dia mungkin hidup mati itu adalah urusan Allah dan dia tidak peduli dengan pandemi yang demikian bagi sebagian orang menakutkan, tapi bagi sebagian orang juga menjadi semacam lelucon. Nah, itu tugas kita. Kita memberikan edukasi, pendampingan. Kita mulai dulu lah pasti dari keluarga kita. Kebetulan kalau mungkin bapak biasanya memang laki-laki yang sering ke masjid jamaah itu kita kasih cara. Kalau memang ngotot ingin ke masjid, patuhi anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, berarti harus pakai masker dan sebagainya. Jadi seperti itu. Karena mengubah tradisi yang sudah melekat di masyarakat itu tidak gampang dan itu butuh waktu yang panjang. Jadi prosesnya kita harus pelan-pelan. Jadi kita mulai dari keluarga kita. Kalau keluarga kita berarti tetangga sebelah kita. Jadi nanti apa ya, berantai, istilah orang Jawa itu berantai. Tidak kita harus tutup, tidak, karena masyarakat juga tidak bisa kalau langsung apa yang dadak seperti itu. Jadi pelan-pelan itu memang menjadi tugas kita sebagai orang yang dianggap ahli di masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua dari Sri Rahmadiyah dari Muara Muntah, berarti orang IAIN Samarinda. Tadi kan semua bekerja di rumah, work from home, kemudian aktivitas selain bekerja juga masing-masing terkurung dalam kepompong teknologi, dalam artian begini, selain mengerjakan, karena memang bekerja di rumah itu berarti semua teknologi kita gunakan, mulai dari Zoom, kemudian Cloud, kemudian WA Group, semuanya aktif, jadi pasti teknologi tidak kita abaikan. Nah, bagaimana caranya sehingga keluarga itu benar-benar tidak terpaku pada HP atau game. Anak ya memang biasanya tidak gampang untuk, kalau anak sudah kejam dan itu memang tidak gampang. Berarti kita harus punya aturan main. Masing-masing anggota keluarga kita ajak rembuk bareng. Oke, kita boleh main HP antara jam sekian, jam sekian. Kemudian jam berikutnya berarti seluruh keluarga harus melakukan aktivitas secara bersama-sama. Mungkin dengan cara menanam bunga. Yang kecil-kecil aja lah. Saya selama masa lockdown ya, dari Maret sampai sekarang itu aktivitas saya selain online ngajar atau kerja secara online, pasti saya nanam bunga, saya ajak anak saya mau nyirami bunganya kah apa itu. Jadi memang kita harus punya aktivitas sampingan yang membuat anak atau anggota keluarga yang lain itu terlupakan dengan yang namanya gadget atau iPad atau HP, karena memang kalau itu sudah candu itu sangat susah. Jangan sampai kebersamaan yang memang biasanya mahal bagi orang yang bekerja, dan sekarang kita sudah mendapatkan kurang lebih dari Maret sampai Juni semuanya berkumpul, itu menjadi sia-sia hanya karena ketagihan terhadap handphone dan sebagainya. Akhirnya kebersamaan itu kosong, tidak ada makna. Padahal yang diinginkan dengan adanya kebersamaan tadi harus mempererat hubungan, harus melekatkan menambah keintiman hubungan kita. Mungkin yang tadinya LDR kayak saya, LDR 2 minggu sekali. Nah, kemarin dari awal Ramadan sampai kemarin baru berangkat. Nah, itu saya bersyukur karena memang biasanya suami saya hanya dua minggu sekali baru datang. Nah, itu juga akhirnya kita juga harus semakin mempererat, semakin memperhatikan. Jadi hal-hal begitu yang harus kita lakukan sehingga pada saat work from home itu tidak sia-sia atau berakhir begitu saja tanpa makna. Jadi harus kita maknai hari-hari yang ada selama ini. Nah, kemudian tadi pertanyaan Rizky Ansori, masa pandemi memang jumlah angka perceraian meningkat, di satu sisi angka perkawinan juga meningkat. Dengan alasan apa? Biaya nikah lebih murah, kan begitu ya, karena tidak perlu ada pesta perkawinan atau resepsi. Apalagi biasanya masyarakat Samarinda itu kalau sudah resepsi itu kan gede-gedean ya, nilai jujurannya juga tinggi. Nah, itu kadang dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu biar dia terbebas dari biaya-biaya yang lain, yang penting halal. Nah, sekarang kalau kita melihat menikah itu adalah sekali seumur hidup. Menikah itu
Karena begini ya, kebahagiaan kita itu ditentukan oleh pilihan kita terhadap pasangan kita. Langgeng tidaknya rumah tangga juga diawali dari proses kita memilih pasangan. Tadi sudah dijelaskan, pasangan yang stabil secara emosi, secara positif pandangan hidupnya itu juga akan mempengaruhi kita di dalam menghadapi problem-problem di dalam rumah tangga. Kalau sekarang nikah hanya sekedar menghalalkan sebuah hubungan, itu juga tidak akan langgeng karena menikah tidak hanya seumur jagung, tetapi menikah itu dari kita mulai menikah sampai akhir hayat kita. Banyak problem yang menanti ke depan karena rumah tangga itu adalah kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita mengkompromikan berbagai macam perbedaan, karena nikah itu kan pasti ya menyatukan dua pribadi yang mungkin suaminya pendiam, istrinya cerewet. Dua karakter yang berbeda itu kita harus bisa mengkompromikan, harus bisa menyatukan. Menyatukan dua budaya, mungkin ada yang nikah dengan suku Bugis, dengan suku Jawa yang itu berbeda, itu juga perlu waktu. Ya, jadi itu perlu waktu bagaimana memanage perbedaan suku, perbedaan budaya, culture dan sebagainya. Kemudian menyatukan dua keluarga, keluarga istri, keluarga suami bagaimana bisa bersatu, itu juga perlu waktu. Jadi kalau nikah hanya bermodalkan kehalalan itu juga tidak akan bisa langgeng karena diperlukan kesiapan segala hal. Jadi kalau mau langgeng semuanya memang harus dipertimbangkan secara ekonomi sudah mapan atau belum. Ya, tadi katanya yang penting halal dulu, yang belakang dipikir belakang. Jangan sampai seperti itu, tuh kasihan. Kalau laki-laki nggak masalah, tetapi perempuan selalu menjadi korban kalau hanya setelah nikah kemudian dicerai. Bagaimana kalau dia punya anak, siapa yang akan menghidupi anaknya, itu juga problem ya. Jadi kalau nikah hanya sekedar memuaskan nafsu atau menghalalkan sebuah hubungan itu tidak akan bagus. Jadi lebih baik nikahlah kalau memang semuanya sudah siap, baik secara ekonomi, secara fisik, secara psikis, kemudian emosi memang udah matang. Jadi betul-betul itu dipertimbangkan karena mengkompromikan dua perbedaan dari baik dari karakter, kemudian juga dari budaya, dari keluarga besar, dari mungkin status sosial yang kadang juga berbeda, itu juga tidak gampang ya. Kemudian juga mungkin perbedaan pendidikan, itu juga perlu waktu untuk bagaimana biar semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga harmonisasi, keselarasan, kemudian kesalingan itu bisa terjalin sehingga keluarga yang utuh, kemudian yang langgeng, sakinah itu bisa menjadi sebuah tidak hanya sekedar cita-cita, tetapi memang benar-benar terwujud. Jadi gitu ya Mas Rizky ya, jangan menikah kalau hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah hubungan. Tapi nikahlah kalau memang Mas Rizky sudah benar-benar siap lahir batin, kemudian material memang udah siap. Itu saja mungkin ada tambahan dari saya mungkin nambahkan tadi pertanyaan dari Yai N Gorontalo ya. Pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki kemudian di satu sisi tidak mampu. Memang itu doktrin sebagian masyarakat tradisional kita karena begini ya. Masyarakat tani atau agraris itu berpandangan kalau banyak anak otomatis ada tenaga kerja yang akan membantu orang tua bekerja di sawah. Itu asumsi awal mereka dulu. Kemudian yang kedua, dengan banyak anak, orang tua punya harapan anak akan bekerja untuk membantu orang tuanya. Kemudian juga bagi sebagian orang berpendapat kalau banyak anak, apalagi anak perempuan, itu nilai jualnya tinggi kan begitu ya. Karena nanti kalau nikah pasti anaknya dapat uang dan sebagainya. Nah itu asumsi-asumsi itu atau doktrin-doktrin itu masih ada di masyarakat tradisional kita. Padahal dengan banyak anak itu kan juga membutuhkan biaya yang banyak, apalagi apa-apa sekarang mahal, pasti juga mikir ya bagaimana kesehatannya. Kan yang tadi sudah dijelaskan, yang terpenting adalah kualitas. Jadi kualitas itu anaknya berkualitas dari pendidikan, kemudian dari kesehatan dia juga sehat, itu lebih bagus daripada banyak tetapi tidak mampu menghidupi. Tapi kalau banyak kemudian mampu menghidupi, mampu memberikan pendidikan yang memadai, jadi sehingga ketika orang tua itu meninggal dia sudah mampu mandiri, itu monggo saja ya. Artinya ketika punya banyak anak kemudian rezekinya tidak mampu, yaitu pemikiran yang agak tidak benar kan begitu. Itu saja tambahan dari saya Ustaz Sakur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sesi terakhir dari kajian webinar kita. Kepada semua peserta dimohon untuk mengaktifkan gambarnya untuk sesi foto ya. Silakan diaktifkan gambarnya.
Ini banyak yang tidak mau terlihat gambarnya ini. Safa, apa kabar? Siapa Ibu? Safariana itu baru muncul. Alhamdulillah baik, Bu. Maliki. Iya, Mas Malik ya ada ini. Hadir, Bu. Gambarnya silakan diaktifkan. Biar kelihatan. Lama enggak ketemu. Ya, sambil menunggu ya untuk mengaktifkan gambarnya, sedikit catatan untuk yang dari Wonosobo tadi ya. Itulah memang pentingnya kita melengkapi diri kita dengan berbagai macam keilmuan ketika kita berdakwah di tengah masyarakat. Banyak orang-orang yang ketika memiliki pandangan orang ke masjid saja kok tidak boleh, padahal untuk mendapatkan pahala. Nah, ini perlu kita pahami. Ada sekitar tujuh riwayat yang terutama sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa di zaman beliau saja karena ada hujan, sholat jamaah itu bahkan sholat Jumat itu diliburkan. Itu ada riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, yang jelas hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian tentang maqasidus syariah, ini termasuk bagian dari menjaga jiwa kita. Kemudian tentang apa saja sih hal-hal yang menjadi penyebab kita boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu perlu kita pahamkan semacam itu kepada masyarakat. Baik, ada? Ini nampaknya masih banyak yang belum memperlihatkan gambarnya. Malu-malu kah atau kenapa ini? Ada Pak Agus Salim, Pak Hakim ya? Pak Agus Salim itu? Bukan. Pak Agus Salim SAG. Dari mana Pak? Nampaknya belum direspon. Baik, kalau memang tidak bisa untuk mengaktifkan gambar. Pak Agus Salim yang mana, Pak? Ini Pak Agus Salim ini. Ian. Oh, ada dari dua Samarinda. Saya dari Makassar. Oh, dari Makassar. Oh, dari Makassar. Alhamdulillah, selamat datang dari ya? Makassar. Makassar dari UIN Alauddin kah dari mana, Pak? Ya, dari saya home base di Style Furqan. Oh, Style Furqan ya. Alumni dari sana juga, UIN Alauddin di Makassar. Alhamdulillah. Selamat datang dan selamat bergabung, Bapak. Makasih banyak, Pak. Enggih, sama-sama, Pak. Baik, kalau tidak ada, maka kita akhiri webinar kita pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari webinar kita. Tidak hanya bagi yang sudah memiliki pasangan hidup, sudah memiliki rumah tangga, tetapi juga bagi calon-calon bapak, calon-calon ibu, calon kepala rumah tangga, calon madrasah bagi anak-anak, calon mudir madrasah bagi anak-anak. Bagaimana cara kita untuk memanage problematika yang kita hadapi dalam rumah tangga itu agar justru menjadikan rumah tangga kita makin dewasa, makin berkualitas, dan sesuai dengan moto Baiti Jannati, rumah tangga kita adalah wasilah kita untuk mendapatkan surga, baik surga di dunia maupun juga surga di akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kedua pemateri, terima kasih untuk semua peserta dari Makassar, dari Gorontalo, dari mana-mana ya, dari Wonosobo, dari Bengkalis, Mas Mansur teman saya. Ada juga teman saya dari Indramayu, kemudian dari Cirebon juga ada ikut hadir ini. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai moderator. Ada salah dan khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Wardah. Banyak, Bu. Terima
Makasih Bu Dokter, Bu Wardah. Ibu Dokter Lili, terima kasih banyak. Sami-sami Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Sama-sama Ibu, luar biasa sekali. Nggih, amin insyaallah. Samarinda langsung. Ada Amin. beberapa Ya nanti ya kita iya, undang. betul. Iya, terima Ada kasih. beberapa teman saya Bu di IAIN Syekh Nurjati itu ada Ustadz Jamil itu. Dari Ustadz Jamil. Jamil tapi masih di pengembangan bahasa kayaknya. Oh, bahasa Arab. Bahasa Arab, ya bahasa Arab. S2-nya katanya baru mau wisuda nih. Oh, Di Syekh Nurjati situ. S2-nya. ini orang Indramayu bisa ke Samarinda Pak, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, dibawa sama angin ini. Enggak. Iya. Ya udah, terima kasih Pak. Nggih, terima kasih banyak Mbak Wardah. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mohon izin. Izin live ya Ustaz. Nggih, Bu. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih banyak. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Kalau kurang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Salim, Bapak Muhammad Mansur, Mbak Sri Ramadhania, kemudian teman-teman dari Indramayu, dari Cirebon, dari Bengkalis. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.